Saya ingin menceritakan kasus saya mengenai pemalsuan di Prudensial. Jadi saya awalnya ditawarin oleh si agent itu untuk upgrade. Ternyata saya nggak tahu awalnya, tapi saya ada kecurigaan karena si agent ini minta komisi ke saya selama berhari-hari, sekian minggu. Akhirnya saya curiga, saya telepon ke customer care dari Prudensial. Baru di situ saya tahu ternyata saya dibukain polis baru, bukannya upgrade. Setelah itu saya mulai kirim email ke Prudensial. Saya mengadukan agent tersebut, kenapa dia janjinya upgrade kok dibukain baru. Nah, di sini saya ingin menceritakan mengenai itikat buruknya dari perusahaan ini sudah kelihatan. Sejak awal saya email itu, mereka menanyakan kepada saya apakah Bapak ada menandatangani surat-surat A, B, C, D. Dan ada satu pertanyaan yang menurut saya ini yang tidak baik. Bagaimana keinginan Bapak atas keberlangsungan polis tersebut? Padahal di situ jelas saya ini mengadukan bahwa saya ini dijanjiin upgrade, ternyata dibukain polis baru, tapi masih ditanyakan bagaimana keinginan Bapak atas keberlangsungan polis tersebut. Nah, saya jawab pertanyaan yang lain, yang satu itu saya nggak bisa jawab, saya tinggal pertanyaan itu. Mereka jawab bagaimana? Kami tidak dapat melanjutkan email tersebut kalau Bapak belum menjawab semua pertanyaan di atas. Nah, saya nggak bisa jawab, terpaksa saya jawab demikian. Waktu itu saya masih tidak mengerti masalah polis tersebut, jadi saya nggak bisa tahu, saya nggak bisa menjawab masalah ini. Saya jawab begitu. Baru mereka mau melanjutkan lagi. Nah, di situ satu hal mengenai etikat tidak baiknya. Yang kedua, setelah saya minta surat-surat yang ditandatangani karena saya ingin mengecek apakah surat-surat itu ada yang dipalsukan, saya curiga begitu. Mereka kirim akhirnya surat-surat yang dipalsukan. Surat-surat yang menurut mereka dari agent itu. Saya periksa ternyata tanda tangannya palsu semua. Saya katakan lalu ke mereka, tanda tangan ini dipalsukan semua, silakan kamu cek forensik. Nah, kemudian 3 hari kemudian mereka baru menjawab. Awalnya mereka, oh ya baik kami akan meneliti. Terus 3 hari kemudian mereka baru menjawab bahwa yang pertama, kami tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan suatu tanda tangan palsu dan tidak. Karena pemalsuan adalah suatu tindak pidana yang harus dibuktikan secara hukum. Tapi mereka juga tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan tindakan hukum itu. Cuman siapa yang disuruh melakukan tindakan hukum, membuktikan secara hukum, saya juga nggak tahu itu siapa yang dimaksud itu. Sehingga akhirnya saya terpaksa melakukan laporan ke polisi. Nah, setelah sampai di tingkat penyidikan, kemudian kasus saya dihentikan sementara, tapi tidak ada batas waktu karena masalah COVID oleh penyidik. Saya email lagi ke mereka, ke pihak perusahaan. Saya minta penangguhan pembayaran untuk polis yang baru yang bermasalah itu. Karena saya tidak pernah minta untuk dibuatan itu, dan itu juga dipalsukan semua tanda tangannya. Tapi mereka berbelit-belit. Saya diminta untuk, oh kalau gitu kamu tanda tanganin ini formulir perubahan cara bayar dari auto debit menjadi